Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Saya berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kali ini Bu Aziza meneruskan apa yang sudah disampaikan kemarin, yaitu tentang makanan halal dan haram. Oke, simak selanjutnya ya. Anak-anakku sekalian, makanan atau minuman yang dikatakan haram itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah semua jenis makanan yang mendatangkan madorot atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, moral, dan akidah sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. Yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Jadi sudah jelas anak-anak, makanan dikatakan haram itu apabila makanan itu banyak mengandung madorotnya. Dia mengandung bahaya untuk jiwa kita, moral kita. Oleh karena itu, makanan itu adalah dikatakan haram. Jenis makanan atau minuman yang diharamkan, yang kedua itu adalah semua jenis makanan yang kotor dan juga menjijikkan atau yang dalam bahasa Arab dinamakan khaba'is. Sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Oke anak-anak, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu sudah jelas dikatakan oleh Allah, makanan atau minuman yang di dalamnya menjijikkan atau yang kotor itu adalah hukumnya haram. Di lingkungan kita, makanan dan minuman banyak sekali yang seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim harus berhati-hati dalam mengkonsumsi. Seandainya makanan itu kotor atau menjijikkan, maka sebaiknya kita tidak boleh untuk memakan atau meminumnya. Yang selanjutnya, makanan bisa dikatakan haram apabila makanan yang didapat dengan cara batil, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Jadi anak-anak, makanan selanjutnya yang dikatakan haram itu adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak baik. Walaupun makanan itu jenisnya halal, tapi kalau cara mengambilnya atau cara mendapatkannya tidak baik, maka makanan itu menjadi haram. Ya, bisa jadi makanan itu halal, tapi karena cara pengolahannya tidak baik, maka makanan itu juga dinamakan makanan haram. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Nah, anak-anakku sekalian,
Minuman yang bagaimanakah yang dinamakan halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang dihalalkan oleh Allah, yang pertama, minuman itu tidak memabukkan. Yang kedua adalah tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Kemudian minuman itu tidak najis. Yang keempat, minuman itu didapatkan dengan cara yang halal. Maka dari itu kalian sudah tahu kan minuman bagaimana yang harus kita konsumsi setiap hari. Tentunya 4 hal tersebut ya sudah terdapat di dalamnya, bahwa tidak memabukkan, kemudian didapatkan dengan cara yang halal. Baru minuman itu dikatakan halal. Lalu bagaimana minuman itu dikatakan haram? Minuman dikatakan haram apabila minuman itu memabukkan. Kalau bahasa Arabnya adalah khomer. Ya. Dalam hadis Rasul dikatakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi anak-anakku sekalian, minuman itu seandainya mengandung alkohol yang berlebihan kemudian memabukkan, maka minuman itu menjadi haram. Walaupun tidak ada alkoholnya, tapi kalau minuman itu sudah diolah sedemikian rupa, kemudian kalian meminumnya terlalu banyak sehingga kalian mabuk, maka minuman itu akan menjadi khomer. Kalian tahu legen kan? Nah, legen itu halal sebenarnya, tapi karena meminumnya terlalu banyak, kemudian sudah diolah, maka kalau minum terlalu banyak akhirnya kadang-kadang memabukkan. Maka legen itu menjadi khomer, tidak boleh diminum, harus diberhentikan untuk minumnya. Nah, minuman yang kedua yang menjadi haram adalah minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing atau mungkin air-air yang lainnya yang mengandung najis. Yang ketiga adalah minuman yang didapat dengan cara batil atau tidak halal. Minuman yang dari hasil mencuri atau mengambilnya hak orang lain, nah itu akan menjadi haram. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus tahu bahwa apa yang kita konsumsi, baik itu adalah halal atau haram, maka semuanya akan berdampak pada tubuh kita, akan berdampak pada jiwa akal kita. Kalau apa yang kita makan sesuatu yang baik, maka akan juga baik pada diri kita. Akal kita juga akan positive thinking pada orang lain. Tapi juga sebaliknya, seandainya kita makan makanan yang haram, nah itu sudah pasti perbuatan kita, ucapan kita itu juga akan mengandung kejelekan. Nah, oleh karena itu, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yang pertama adalah mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah bergizi. Nah, adapun akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, yang pertama adalah amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman merusak jiwa kita. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah. Nah, ini anak-anakku sekalian, makanan dan minuman yang halal dan haram dan juga manfaatnya untuk tubuh kita.
Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Materi tentang makanan dan minuman sudah usai. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa terhindar dari makanan yang haram dan insya Allah kita akan bisa mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Dan jangan lupa untuk anak-anakku sekalian, tugasnya yang pertemuan kemarin dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke Bu Azizah ya, dan kita akan ketemu lagi di waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya akhiri dulu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.